Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Toyota Vios generasi terbaru yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu berubah total, eksteriornya berubah, platformnya berubah, mesinnya berubah, interior berubah, dan fiturnya lebih lengkap dibandingkan generasi terdahulu. Lantas seperti apa mobilnya? Seperti apa impresi pertama kami mengenai Toyota Vios generasi terbaru ini dan bagaimana rasa berkendaranya? Ikuti terus video ini. Toyota Vios ini dijual dengan harga mulai dari 314 jutaan rupiah hingga tipe termahalnya ini dia G Premium Color with TSS dengan harga 369,9 juta rupiah. Dia memang ada selisih 1 juta lebih dibandingkan opsi warna lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin membeli Toyota Vios ini dan tentunya ingin menggunakan jalur kredit, Anda bisa percayakan kepada Seva yang merupakan bagian dari Astra Financial. Seva akan membantu Anda memiliki mobil impian dengan mudah, aman, dan nyaman. Karena di Seva ada fitur yang bernama loan calculator, jadi Anda bisa memperhitungkan DP atau cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda, berapa uang muka yang ingin dibayarkan, serta nominal cicilan dan tenor cicilan yang diinginkan. Jadi Anda bisa memiliki keleluasaan untuk memilih uang muka serta cicilan dengan nyaman dan jelas dari awal. Selain itu, di Seva Anda juga bisa menikmati Instant Approval, di mana proses aplikasi kredit melalui Instant Approval ini akan memberikan kepastian untuk Anda. Nah, kembali lagi ke mobilnya, Toyota Vios. Membahas sejarahnya, Toyota Vios itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2003. Di generasi pertamanya memang Vios menjadi salah satu mobil sedan Toyota yang cukup terkenal. Memang saat itu dia bersaing dengan Honda City, lalu juga Suzuki Baleno. Dan mengapa Toyota Vios begitu terkenal? Karena Toyota Vios ada versi untuk armada taksinya, yaitu Toyota Limo, dan Vios terus digunakan untuk armada taksi hingga sekitar tahun 2020-an. Tetapi di generasi terbaru ini, PT Toyota Astra Motor menyebutkan bahwa tidak ada lagi Vios yang diperuntukkan untuk armada taksi. Jadi memang Vios ini akan lebih berbeda dibandingkan generasi terdahulunya, karena memang tren mobil taksi itu sekarang bergeser ke arah MPV, seperti misalkan Toyota Transmover yang basicnya dari Toyota Avanza yang digunakan untuk armada taksi. Dan perlu diakui memang tren mobil sedan itu memang mengalami penurunan dari masa ke masa, tetapi saat ini dengan skema pajak yang dirombak ulang oleh pemerintah, sedan kini harganya mulai kompetitif, dan itu juga diperlihatkan oleh beberapa model-model dan merek-merek lain yang meluncurkan mobil sedannya. Seperti misalkan beberapa waktu lalu ada Honda City Sedan, lalu juga ada MG5. Dan sebenarnya waktu mobil ini meluncur di Thailand dan juga Malaysia, kami tidak begitu optimis apakah Vios generasi terbaru ini akan muncul di Indonesia. Tetapi ya, nyatanya dia hadir juga di Indonesia, dan kami perlu mengakui desain dari Toyota Vios ini berubah total dan jauh lebih modern dibandingkan generasi terdahulunya. Kemudian untuk bagian depannya bisa dilihat, ini memang dia berubah secara drastis dibandingkan generasi terdahulunya. Dia lebih modern, dan saat pertama kali dia debut di Thailand, bisa dikatakan Vios ini adalah sebuah jelmaan dari baby Corolla Altis atau Corolla Altis yang kecil. Dan bisa dilihat untuk bagian depannya, dia memang desainnya itu menganut bahasa desain Toyota terbaru. Seperti grillnya ini, dia desainnya dimensi cukup besar maksud saya. Kemudian di bagian atasnya ini, dia tidak ada lagi grill. Lampunya dia desainnya minimalis dengan LED dan daytime running light. Bempernya sporty dan agresif, dan di sini terdapat lubang angin, dan lubang anginnya sungguhan benar-benar bolong ya untuk lubang anginnya sendiri. Untuk velg ya, dia menggunakan diameter ring 17 dengan ban aspek rasio 205/50 ring 17, dan desainnya seperti ini, multispoke, warnanya dual tone. Lalu yang membuatnya dia begitu berbeda, begitu sporty dibandingkan generasi terdahulu, ini dia garis atapnya ini yang melandai di bagian belakangnya, layaknya sebuah model fastback. Selain dia atap bagian belakangnya cukup melandai layaknya sebuah fastback, dia juga terdapat kaca di bagian pilar C-nya ini. Ini benar-benar berbeda dibandingkan Vios generasi lawas. Kemudian untuk bagian belakangnya sama seperti bagian-bagian lainnya, dia memang berubah secara total, dan juga dia lebih elegan, lebih sporty, dan terkesan lebih mahal. Jadi memang benar PT Toyota Astra Motor tidak lagi menghadirkan varian untuk taksinya, untuk armada taksi, karena memang Vios ini kini lebih terkesan
mahal dibandingkan generasi terdahulunya. Kemudian untuk bagian belakang sendiri bisa dilihat ini lampunya seperti ini, dia cukup minimalis, serta di bagian tengahnya ini terdapat aksen black chrome. Kemudian sebagai kelengkapan dia dilengkapi dengan rear defogger untuk kaca belakang. Ini cukup jarang ditemukan di mobil seharga 300 jutaan kini ya, untuk sekarang, dan juga dilengkapi dengan antena shark fin. Kemudian untuk bumper dia desainnya cukup sporty dengan perpaduan warna bodi dan ada warna hitam di bagian diffuser dan juga ada air vent lagi di bagian sini. Sekarang kita untuk bagasinya. Bagasinya dia mekanisme masih manual, belum ada mekanisme elektrik. Wajar. Oh ya, dia juga ada kamera parkir. Untuk kapasitas bagasinya ini cukup luas dan volumenya ini meningkat cukup drastis dibandingkan generasi terdahulunya. Mengapa demikian? Karena dia dibantu dengan desainnya seperti ini, maka dia bagasi ini menjorok ke bagian dalam. Tadinya untuk generasi terdahulu itu Vios, kapasitas bagasi Vios itu tidak lebih lega dibandingkan City Sedan generasi terbaru, tapi di generasi terbarunya ini Vios justru dia lebih lega dibandingkan City Sedan. Akan tetapi ketika Anda membawa barang yang lebih besar dari bagasinya, maksud saya, sayang sekali karena jok baris kedua ini tidak bisa dilipat. Kemudian kita lihat untuk ban serepnya, dia ban serep masih menggunakan tipe full size. Kemudian untuk mesinnya kita lihat, dia kapasitasnya masih sama, masih 1500 cc, tapi mesinnya baru ini. Dia sama dengan Toyota Veloz, dia menggunakan kubikasi 1500 cc 4 silinder dual VVTi yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS serta torsi 138 Nm. Mesin ini mengalirkan semua tenaganya ke roda depan melalui transmisi CVT. Oh ya, sebagai catatan, Toyota Vios ini dibangun di atas platform terbaru yaitu Daihatsu New Global Architecture, bukan Toyota New Global Architecture atau TNGA, melainkan DNGA. Tetapi tidak apa-apa karena PT Toyota Astra Motor sendiri menyebutkan tidak ada perbedaan spesifikasi antara DNGA maupun TNGA secara signifikan. Sebelum masuk ke ruang kabinnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kuncinya. Ini kuncinya mirip dengan Toyota Race dan juga Toyota Avanza, tapi dia ada tambahan tombol, yaitu tombol untuk membuka bagasi. Jadi tinggal menekan tombol, dia bagasi akan terbuka. Tetapi tentu karena mobil ini tidak dilengkapi dengan elektris, jadi dia hanya membuka tetapi tidak membuka secara full. Lalu yang kedua adalah suara alarmnya, karena ini cukup berbeda dibandingkan model Toyota lainnya. Dia cukup unik, saya dengar ada seperti ada dua suara. Jadi satu suara pertama dan ada suara yang mengikuti selanjutnya. Ya udah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini dia bagian baris kedua dari Toyota Vios generasi terbaru, dan bisa dilihat ya sebagai sebuah small sedan dia memang untuk akomodasinya tidak terlalu luas. Bahkan kalau dibandingkan dengan pesaingnya itu Honda City, tampaknya itu Honda City itu lebih akomodasinya lebih baik dibandingkan Toyota Vios ini. Bisa dilihat ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan ruang kaki masih ada sisa, masih cukup tersangga dengan baik. Tapi untuk kaki tidak terlalu tersangga dengan baik, dan karena dia menggunakan desain atap yang melandai untuk bagian belakangnya, bisa dilihat untuk kepala saya dia hampir tidak ada ruang dan cenderung mentok ke bagian atapnya. Jadi memang ketika Anda mungkin memilih mobil ini, membeli mobil ini, ruang terbaik adalah di balik lingkar kemudi, bukan di belakang, apalagi Anda memiliki postur tubuh di atas 175 cm. Kemudian sebagai kelengkapan, dia di sini dilengkapi dengan cup holder di bagian door trimnya ini, dan dia ada bahan soft touch yang membuatnya lebih mewah gitu. Kemudian door trim dia bahannya masih plastik keras, dan di bagian tengahnya ini ada ventilasi AC, tapi dia tidak bisa diatur secara individual, jadi dia masih mengikuti untuk dari bagian depannya dan bisa ditutup dan dibuka. Kemudian untuk bagian bawahnya ini terdapat dua buah USB slot, dan USB slotnya ini masih yang tipe biasa, bukan yang tipe Type C. Kemudian untuk bagian tengahnya ini dia ada sedikit channel, jadi agak sedikit mengorbankan ruang di bagian tengahnya ini, dan dia tidak dilengkapi dengan armrest di bagian tengah. Walaupun tidak ada armrest, tapi dia dilengkapi dengan headrest di bagian tengahnya ini. Jadi ketika Anda duduk di tengah, kepala Anda tersangga dengan aman dan nyaman tentunya. Sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi, dan memang
kesan pertamanya itu agak mirip-mirip dengan Toyota Rex dan juga Toyota Veloz, karena hal itu dipengaruhi oleh instrumen clusternya yang kini sudah digital dan dia desain itu persis dengan Veloz dan juga Rex. Apalagi lingkar kemudi juga mirip dengan Veloz, tetapi bedanya dia dilengkapi dengan pedal shift, serta material setirnya ini dia dibuat lebih baik dengan balutan kulitnya. Kemudian dashboardnya dia juga desainnya jauh lebih menarik dibandingkan generasi terdahulu. Dia dilengkapi dengan soft touch, detail soft touch seperti ini, dan lekukan-lekukannya itu membuat dia semakin elegan dan mewah. Kemudian untuk head unitnya dia desainnya floating seperti ini, dan dia juga ada beberapa fitur seperti Bluetooth misalkan, dan juga dia ada Android Auto dan Apple CarPlay yang dikoneksikan melalui kabel USB yang Anda bisa sambungkan ke sini. Untuk AC dia sudah menggunakan digital dan dia juga dilengkapi dengan ionizer. Ini tampaknya menjadi fitur wajib di model Toyota terkini, dan dia juga dilengkapi dengan USB 12 volt di bagian sini. Rem parkir elektris, dan dia dilengkapi dengan auto hold. Ini sama dengan Toyota Veloz. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan kecil dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Tetapi ini kelihatannya itu cukup dalam. Tetapi jika dibuka ini ternyata agak kecil kapasitasnya untuk konsol tengahnya ini. Lantas yang menarik adalah di model-model Toyota terbaru itu konsol tengahnya itu dibuat tinggi seperti ini, entah kenapa, tapi tidak apa-apa karena dia menghasilkan kesan yang enak gitu. Apalagi konsol tengahnya itu dibuat tinggi, jadi ketika berkendara itu rasanya cukup menyenangkan karena dia menyangga tangan Anda dengan setir itu cukup baik. Kemudian jok dia dilengkapi dengan bahan kulit berpadu dengan bahan fabric di bagian tengahnya ini. Dan membahas bagian jok, untuk versi Thailand itu untuk tipe tertingginya Toyota Vios itu dilengkapi dengan warna interior yang cukup agresif, yaitu warna merah. Untungnya di versi Indonesia ini dia hadir dengan warna hitam berpadu dengan warna coklat seperti ini, sehingga mungkin warna ini akan lebih diminati dibandingkan warna yang sangat berani seperti di versi Thailand. Kemudian dia dilengkapi dengan fitur engine start stop, dan Toyota Vios untuk tipe tertinggi ini dilengkapi dengan fitur radar Toyota Safety Sense yang cukup lengkap. Dia ada blind spot monitoring, kemudian dia ada lane keeping assist, lalu dia juga ada adaptive cruise control. Nah ini cukup menarik karena ini dia fitur radarnya justru dia lebih lengkap dibandingkan Toyota Veloz, dan dia juga ada beberapa fitur lainnya seperti rear cross traffic alert dan juga ada forward collision mitigation. Untuk posisi berkendaranya dia juga jauh lebih baik dibandingkan generasi terdahulu karena dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang cukup leluasa. Kemudian jok bisa diatur maju mundur tentunya, tinggi rendah. Meski secara manual, tapi ini masih sangat menyenangkan, dan secara overall ini duduknya itu posisi berkendaranya sangat ergonomis. Kemudian yang menjadi ciri khas Toyota Vios dari generasi kedua ya, itu adalah ada cup holder di depan ventilasi AC di bagian kanannya ini. Jadi biasanya kalau pengendara taksi itu di Vios generasi kedua atau limo generasi kedua itu dia meletakkan air mineral 1,5 liter di bagian sini, tapi di generasi paling baru ini tampaknya Aqua 1,5 liter tidak akan muat lagi. Kemudian di bagian sini ada tempat penyimpanan koin. Ini juga ada beberapa tombol. Ini untuk mengatur traction control, lalu juga sensor parkir, forward collision mitigation ini bisa diatur melalui sini. Dan dia juga ada pengatur ketinggian headlamp, leveling, dan ada satu tombol kosong. Untuk kaca hanya bagian kanan yang otomatis. Kemudian untuk door trim sendiri sama, bahannya dia plastik keras seperti bagian dashboard, plastik keras, dan dia juga ada bahan soft touch, dan di sini dilengkapi dengan aksen black piano di bagian untuk mengatur power window-nya. Secara overall memang mobil ini cukup menarik, dia peningkatannya cukup signifikan dibandingkan generasi terdahulu. Nah, mobil ini bisa Anda temukan di Seva. Seva sebagai car discovery platform, Anda juga dapat memperoleh informasi detail mengenai mobil dan biaya yang dibutuhkan melalui fitur Car Recommendation. Fitur ini akan menampilkan pilihan tipe-tipe mobil yang sesuai dengan rencana keuangan Anda. Pokoknya tidak pakai lama, kunjungi website www.seva.id dan download aplikasi Seva di App Store dan Google Play Store, dan Anda juga bisa klik link di atas untuk solusi membeli mobil baru dengan cermat dan cepat. Pakai Seva dijamin satset.
Nah, sekarang saya berada di jalanan ini untuk mencoba first drive dari Toyota Vios ini. Memang bukan dalam jangka waktu cukup panjang, tapi saya akan menginformasikan bagaimana perubahannya dibandingkan generasi terdahulu. Yang pertama adalah ya, soal posisi pengendaranya seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia itu enak loh dibandingkan generasi terdahulu. Jadi dia lebih ergonomis sehingga dia kesan fun to drive itu lebih ada gitu dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian untuk blind spot segala macam itu dia cukup minim, jadi visibilitasnya juga tergolong baik. Kemudian untuk kekedapan kabin sendiri, dia juga rasanya itu juga lebih improve dibandingkan versi sebelumnya, jauh lebih improve menurut kami. Road noise-nya tidak begitu terdengar, lalu suara environment sekitar itu juga tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Jadi secara overall rasa berkendaranya dan kualitas berkendara ini jauh lebih baik, jauh lebih improve dibandingkan Vios generasi lawas. Lantas ada satu lagi perubahan yang cukup terasa, cukup berbeda dan cukup signifikan, yaitu rasa suspensi. Ini saya melewati speed trap seperti ini. Aduh, itu peredamannya itu benar-benar mantap, benar-benar meredam dengan baik suspensinya. Jadi memang mungkin secara keseluruhan platform Daihatsu New Global Architecture ini yang katanya, yang diklaim mirip dengan TNGA, yang tidak ada perbedaan dengan TNGA ini, menghasilkan kualitas berkendara yang jauh lebih mengasihkan, jauh lebih baik dibandingkan versi non TNGA ataupun DNG. Kemudian ketika mobil ini diajak menikung di kecepatan tinggi, handlingnya juga terasa sangat baik. Meski dia empuk, dia ada sedikit gejala body roll, tetapi terasa dia masih sangat agile dan handlingnya masih terasa baik, bukan handling yang buruk sama sekali. Nah, ini saya berada di lampu merah. Salah satu kelebihan dari Vios ini adalah dia dilengkapi dengan electric parking brake yang dilengkapi atau dipadukan dengan auto hold. Jadi Anda bisa mengaktifkan rem parkirnya secara mudah, hanya perlu menarik tuas atau menekan tombol hold dan menekan pedal rem yang dalam, dan mobil akan berhenti. Untuk mesinnya sendiri, dia dilengkapi dengan mesin bertenaga 106 PS serta torsi 138 Nm. Jadi ketika masuk ke mode sport seperti ini dan menekan gas penuh, terasa respons tenaga itu cukup instan, tidak ada gejala yang lemot sama sekali. Dan ketika Anda membawa secara halus di dalam kota, transmisi ini juga terasa kinerjanya halus, tidak ada rasa-rasa jerky atau selip atau apapun itu. Ya, terasa menyenangkan. Dan dia juga dilengkapi dengan dua buah drive mode. Yang pertama power mode, short press, dan long press untuk eco mode. Nah, ketika power dan sport mode seperti ini, itu RPM itu dia seketika lebih putaran mesin lebih tinggi lagi ketika Anda menekan pedal gas penuh. Dan ketika Anda ingin berkendara secara hemat, secara eco driving, Anda bisa memilih menekan tombol drive yang agak lama, long press, dan dia akan eco mode. Dan yang salah satu hal yang cukup unik, power mode dan eco mode ini bisa operasikan secara bersamaan. Ini saya tidak tahu apakah dia error atau apa, tapi hal ini juga terjadi di model Toyota Veloz dan Toyota Avanza dan juga di Toyota Race. Yes, Toyota Vios ini dilengkapi dengan fitur radar Toyota Safety Sense, dan Toyota Safety Sense ini yang paket lengkap. Bukan seperti milik Toyota Veloz, dia tidak ada adaptive cruise control. Di mobil ini ada adaptive cruise controlnya. Jadi tinggal menekan tombol cruise control, set, nah dia akan beroperasi dan dia akan menyesuaikan dengan mobil yang berada di depan. Dan dia ada 3 step untuk pengaturan jarak dengan mobil yang ada di depan. Kemudian masih ada fitur lainnya seperti blind spot monitoring, lane departure warning, tetapi sayangnya dia tidak ada fitur lane keeping assist. Kemudian masih ada lagi rear cross traffic alert dan juga forward collision mitigation. Jadi ketika Anda tidak sadar mobil depan Anda itu mengerem, secara tidak sadar Anda masih melakukan throttle, masih menggas, dia akan melakukan pengereman dengan sendirinya, jadi meminimalisir Anda menabrak dengan objek yang ada di depan mobil. Nah, untuk detail instrumen cluster sendiri dia cukup lengkap informasinya seperti current average konsumsi bahan bakarnya, lalu juga ada range atau sisa jarak tempuh.
Kemudian ini display dari adaptive cruise control-nya, jarak pengaturan jarak dengan mobil yang berada di depan, jam, kemudian warning dari mobil, dan menariknya dia bisa ada beberapa tampilan display. Tetapi sayangnya displaynya ini tidak bisa diatur ketika Anda sedang melakukan perjalanan. Dia hanya bisa diatur saat mobil ini dalam keadaan stasioner atau berhenti. Kemudian dia sama seperti Toyota Race, dia ada notification date settings, jadi dia bisa mengatur atau displaynya ini, instrumen cluster ini mampu menampilkan beberapa informasi seperti servis mobil dan juga hari ulang tahun Anda. Ini salah satu fitur yang menarik di model Toyota dan Daihatsu terkini. Well, secara kesimpulan, Toyota Vios generasi terbaru ini memang berubah sangat signifikan dibandingkan generasi terdahulunya. Terutama di bagian eksterior, kami menilai secara keseluruhan desain eksterior itu jauh lebih sporty dan jauh lebih berkarakter dibandingkan generasi terdahulunya. Bahkan menurut kami, jika dibandingkan dengan rival utamanya yaitu Honda City, dia lebih berkarakter, lebih berkarisma gitu dibandingkan Honda City. Kemudian masuk ke ruang kabinnya, dia juga kesannya itu lebih modern, lebih elegan. Tapi memang untuk soal akomodasi untuk ruang kabin ini dia bukan yang terbaik di kelasnya. Menurut kami masih lebih baik Honda City, apalagi ketika Anda berada di baris kedua. Kemudian untuk urusan fitur dia cukup lengkap. Dia dilengkapi dengan instrumen cluster digital, AC digital, head unit floating dengan fungsi Apple CarPlay dan Android Auto, handbrake elektrik dengan auto hold. Kemudian fitur radarnya juga lengkap. Toyota Safety Sense-nya tergolong lengkap. Ada adaptive cruise control, blind spot monitoring, forward collision mitigation, lane departure warning. Sayangnya dia tidak ada lane keeping assist. Lalu berkat penggunaan basis platform yang baru Daihatsu New Global Architecture ini, dia terasa sangat baik, handlingnya baik, peredamannya juga terasa sempurna gitu dibandingkan generasi terdahulunya. Tenaga mesinnya pun dia terasa cukup instan, akselerasinya responsnya baik, tidak ada gejala yang mengganggu untuk mesinnya, benar-benar dia kinerjanya terasa baik, transmisi CVT-nya halus. Dan yang terakhir adalah, ini saya lupa sebutkan, klaksonnya. Jadi keluhan saya soal model-model Toyota terbaru adalah soal klaksonnya. Dan di Toyota Vios ini klaksonnya itu ternyata dia ada 2 keong atau 2 disc, jadi rasanya itu suaranya itu lebih bagus itu dibandingkan model yang lebih mahal ya, seperti Toyota Foxy atau Toyota Corolla. Lebih bagus kan? Dia tuh samanya seperti misalkan Toyota Avanza dan Toyota Veloz, karena mobil ini memang basisnya Daihatsu, bukan Toyota lagi. Jadi mungkin klaksonnya juga sama seperti klakson Daihatsu. Jadi secara kesimpulan, mobil ini menurut kami meski harganya cukup tinggi, 369,9 juta itu rasanya itu di kelasnya agak tinggi, tetapi mobil ini layak untuk dimiliki. Mobil ini sangat menarik dan Anda dapat menemukan mobil ini di Seva untuk melakukan pembelian. Pakai Seva dijamin satset. Jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Toyota Vios generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autorefer.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Beli mobil baru di Seva, dapat promo 1 tahun bebas asuransi komprehensif dari Garda Auto dan 1 bulan cashback angsuran. Ayo satset sikat sekarang.